Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat di rumah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsanah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PLH tentang kebakaran hutan. Beberapa bencana alam tidak diketahui datangnya, termasuk kebakaran hutan. Maka diperlukan cara untuk menghadapinya agar kebakaran tidak meluas dan semakin besar. Cara-cara yang dilakukan untuk menghadapi kebakaran ada 3: sebelum kebakaran, saat kebakaran, dan setelah kebakaran. Kita simak masing-masing cara tersebut dalam penjelasan setelah ini. Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada saat musim kemarau. Kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kebakaran hutan dengan cara: yang pertama, mempersiapkan alat-alat pemadam api. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk peduli dengan kebakaran, sehingga mereka akan secepatnya memadamkan api sebelum menyebar lebih luas. Dan cara yang ketiga, menyiapkan orang-orang yang dilatih khusus untuk menangani kebakaran hutan di lokasi yang sering terjadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran contohnya adalah orang-orang yang dilatih khusus untuk menangani kebakaran. Saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita langsung bergerak untuk memadamkan api. Jika api masih kecil, cepat matikan dengan menyiram dengan tanah, pasir, atau air ke sumber api. Tetapi apabila membesar dan sulit dimatikan, segera lari keluar dari hutan. Jangan masuk ke semak-semak, lalu cari bantuan atau lapor kepada ketua RT atau pemuka masyarakat setempat. Kebakaran hutan dan lahan dapat dipadamkan dengan menyemprotkan air. Gunakan sepatu boot dan masker saat melakukan pemadaman api. Sepatu boot ini berfungsi untuk melindungi kaki agar tidak melepuh, sedangkan penggunaan masker berguna untuk menahan asap dan debu agar tidak terhirup oleh hidung. Dengan berkembangnya zaman, peralatan pemadam kebakaran yang digunakan semakin modern. Penyemprotan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan selang dari mobil pemadam kebakaran, tetapi dapat menggunakan pesawat khusus. Pesawat ini dirancang untuk menyiramkan air langsung di lokasi kebakaran. Contohnya, memadamkan kebakaran di hutan yang sangat terpencil. Kebakaran hutan tidak mudah padam dalam waktu yang cepat karena areanya luas. Kebakaran hutan gambut sangat sulit dipadamkan karena bara api masih berada di bawah permukaan tanah. Lapisan gambut yang tebal menyimpan api dalam waktu yang sangat lama. Setelah pemadaman, masih diperlukan pengawasan terhadap hutan atau lahan yang terbakar agar api tidak berkobar kembali. Kemudian kita juga patut mewaspadai akibat dari lahan bekas kebakaran yang gundul dan hangus. Lahan hutan yang bekas terbakar akan mudah terkena erosi pada musim hujan. Air akan langsung mengalir ke permukaan tanah dan meluncur deras ke sungai. Sungai di hulu yang tidak mampu menampung air hujan dalam jumlah besar bisa mengakibatkan banjir bandang karena tidak ada lagi akar-akar hutan atau akar-akar tumbuhan di hutan yang menyerap air hujan. Itu tadi penjelasan tentang cara-cara menghadapi kebakaran sebelum kebakaran, saat kebakaran, dan setelah kebakaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentang cara-cara untuk menghadapi bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah, apabila tidak penting jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin.
Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi yang ditunjuk atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bahaya kebakaran hutan dapat dicegah dengan bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Segera padamkan api dengan menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan api setelah kegiatan kemah selesai. Gunakan masker bila udara telah berasap. Berikan bantuan pada saudara-saudara kita yang menderita. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait. Hindari sejauh mungkin praktek penyiapan lahan pertanian dengan pembakaran. Apabila pembakaran terpaksa harus dilakukan, usahakan bergiliran dan harus dipantau. Pastikan bahan yang dibakar harus sekering mungkin dan minta pimpinan masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran tersebut. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, itu tadi video pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian buka buku paket halaman 50 dan 51 pada kolom Ayo Lakukan. Kalian bisa melakukan simulasi ketika terjadi kebakaran hutan saat sedang melakukan kegiatan di rumah. Kalian bisa mempraktekkan dengan orang tua. Langkah-langkah simulasinya yaitu yang pertama, berusaha untuk tetap berkelompok bersama keluarga kalian. Jangan sampai memisahkan diri karena saat terjadi kebakaran hutan maka jalanan akan tertutup asap atau api. Yang kedua, bersiap siaga dan jangan panik saat terjadi kebakaran, lalu menuju ke tempat yang aman. Langkah yang ketiga, tidak membawa barang. Sebaiknya tidak perlu membawa banyak barang. Bawalah barang-barang yang penting saja, karena akan menghambat gerak kamu saat berlari. Langkah yang keempat yaitu menghindari jalur yang dilewati api. Jadi, jauhilah dari titik api yaitu sumber-sumber yang terjadinya api. Langkah yang kelima, bergerak ke arah yang berlawanan dengan angin. Jika kalian menuju ke arah angin, maka justru akan membahayakan kalian karena api akan bergerak ke arah kalian. Langkah yang keenam yaitu menyiapkan sapu tangan basah, yaitu tutuplah hidungmu dengan sapu tangan basah. Berguna untuk mengurangi gangguan pernafasan akibat asap kebakaran hutan. Dan yang terutama, langkah yang terakhir yaitu terus berdoa kepada Allah agar selamat dan kebakaran segera teratasi. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya, praktekkan simulasi tersebut. Sekian, banyak salah dari Ustazah, mohon maaf. Hai bina nahtatim darsanah bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.